Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kepada seluruh peserta webinar pada hari ini. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan webinar dengan tema Sleep Quality and Sleep Hygiene of Among University Students. Pentingnya menjaga kesehatan mental. Webinar ini diselenggarakan sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman kita bersama mengenai pentingnya kualitas tidur dan kebiasaan tidur sehat, khususnya pada mahasiswa, mengingat tingginya prevalensi gangguan tidur yang berdampak pada kesehatan mental dan performa akademik. Perkenalkan, saya Retnowati, selaku moderator yang akan memandu jalannya acara dari awal hingga akhir. Diharapkan seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan tertib dan aktif. Sebelum kita memasuki sesi pemaparan materi, terlebih dahulu peserta akan diminta untuk mengerjakan pretest. Pretest ini bertujuan untuk mengetahui gambaran awal pengetahuan peserta terkait kualitas tidur dan sleep hygiene sebelum mendapatkan materi. Kepada seluruh peserta, silakan mengisi pretest sesuai dengan pemahaman masing-masing. Tidak perlu khawatir karena hasil pretest ini tidak mempengaruhi penilaian, melainkan digunakan sebagai bahan evaluasi pembelajaran. Waktu pengerjaan pretest adalah sekitar 5-10 menit. Link pretest akan dibagikan melalui kolom chat. Kami mohon kerjasamanya untuk mengisi pretest hingga selesai sebelum melanjutkan ke sesi materi. Boleh teman-teman dari peserta untuk mengisi dulu link pretestnya ya. Kita kasih waktu sampai 20.50. Nanti akan dilanjut ke sesi pemaparan materinya. Baik, sepertinya akan dilanjut saja ya untuk ke sesi yang berikutnya. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengisi link pretest yang tadi. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi inti yaitu pemaparan materi mengenai sleep quality dan sleep hygiene pada mahasiswa yang akan membahas pengertian faktor-faktor yang memengaruhi dampak kualitas tidur yang buruk serta rekomendasi dan intervensi yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, kepada pemateri kami persilakan untuk menyampaikan materinya. Waktu dan tempat kami persilahkan.
Baik, terima kasih. Kita langsung ke materi saja ya. Next. Nah, di sini apa itu sleep quality and sleep hygiene? Sleep quality adalah penilaian subjektif dan objektif terhadap pengalaman tidur seseorang yang mencakup durasi tidur, latensi tidur atau waktu yang tertidur, kontinuitas tidur, kedalaman tidur, serta rasa segar setelah bangun tidur. Sedangkan sleep hygiene adalah suatu serangkaian perilaku, kebiasaan, dan kondisi lingkungan yang dirancang untuk mendukung tidur yang berkualitas dan konsisten, serta mencegah gangguan tidur. Selanjutnya ada prevalensi masalah tidur pada mahasiswa. Masalah tidur umum terjadi pada mahasiswa dengan prevalensi lebih tinggi dibandingkan populasi dewasa. Dan sebagian besar mengalami setidaknya satu gangguan tidur selama masa perkuliahan. Masalah tidur yang sering ditemukan yaitu kurangnya tidur kurang dari 7 jam per malam yang di mana seharusnya itu kurang lebih 8 jam per malam. Terus pola tidur yang tidak teratur, biasanya yang kebiasaan bergadang, terus juga ada insomnia. Selanjutnya yaitu prevalensi dilaporkan pada sekitar 10,8 sampai 71,3% mahasiswa. Nah, tergantung karakteristik populasi dan metode penelitian yang digunakan. Lebih sering ini terjadi pada mahasiswa tahun awal, terutama akibat proses adaptasi akademik, perubahan gaya hidup, dan manajemen waktu yang belum optimal. Nah, berdampak negatif terhadap kesehatan mental dan performa akademik, termasuk penurunan konsentrasi, gangguan emosi, kelelahan, dan hasil belajar yang kurang optimal. Selanjutnya ini ada faktor yang memengaruhi kualitas tidur dan sleep hygiene. Nah, yang pertama ini ada stres akademik. Nah, tugas yang banyak, contohnya ini kayak tugas yang banyak, terus ujian, dan tekanan nilai yang bisa bikin pikiran kita jadi tegang. Nah, akibatnya mahasiswa ini susah tenang saat mau tidur. Jadi sulit tidur atau sering kebangun pada malam hari. Nah, yang kedua ini ada kesehatan mental. Nah, pada kesehatan mental ini, yaitu yang dimana kondisi mental ini merasa kurang baik, seperti kayak sering cemas, stres, tidur juga ikut terganggu. Nah, bisa jadi susah tidur. Nah, membuat tidur kita ini jadi kurang nyenyak dan pas bangun tidur ini masih terasa capek. Nah, yang ketiga ini ada kebiasaan sebelum tidur. Seperti kayak main HP, kayak scrolling, terus belajar berat sebelum tidur yang membuat otak kita ini tetap aktif karena akibat dari cahaya dari layar yang membuat kita ini susah ngantuk. Jadi tidur menjadi lebih lama dan tidak berkualitas. Nah, selanjutnya ini yang keempat ada konsumsi stimulan, yaitu seperti kayak minum kopi, teh, atau minum energi di sore. Maka pada malam harinya ini bisa bikin mata tetap melek. Ini bikin kita susah tidur dan tidur jadi tidak nyenyak. Nah, selanjutnya ini ada yang kelima ada pola tidur menjadi tidak teratur, yang dimana jam tidurnya ini atau bangun bangun tidurnya ini sering berubah-ubah jamnya. Tubuh juga jadi bingung kapan harus istirahat. Nah, akibatnya membuat kita eh, merasa lebih capek walaupun tidurnya sudah lama. Nah, selanjutnya ini ada lingkungan tidur. Lingkungan tidur ini yang dimaksud seperti kayak kamarnya yang berisik, terus pencahayaan lampu yang terlalu terang, terus membuat kita ini nggak nyaman waktu pas tidurnya, merasa terganggu. Nah, selanjutnya ini yang terakhir ada gaya hidup, yang dimana kayak contohnya kebiasaan begadang, jarang olahraga, makan tidak teratur, dan terlalu sering main gadget. Nah, bisa membuat kualitas tidur kita menjadi menurun. Selanjutnya.
Selanjutnya sleep hygiene praktis, eh, yaitu praktis sleep hygiene. Yang pertama ada bagian A, menjaga jadwal tidur dan bangun yang konsisten, termasuk akhir pekan. Yang B, menghindari penggunaan gadget atau ponsel laptop sebelum tidur. Selanjutnya, menciptakan lingkungan tidur yang nyaman, tenang, gelap, suhu sesuai. Terus membatasi konsumsi kafein dan stimulan, terutama pada sore dan malam hari. Yang terakhir, menghindari begadang dan tidur siang berlebihan. Next. Sleep hygiene yang F, melakukan reaksi sebelum tidur, membaca ringan, peregangan, meditasi, terus menggunakan tempat tidur hanya untuk tidur dan istirahat, bukan belajar atau bermain gawai. Nah, selanjutnya dampak kualitas tidur yang buruk, yaitu penurunan konsentrasi, memori, dan kemampuan berpikir, terus penurunan prestasi dan produktivitas akademik, gangguan kesehatan mental seperti stres, kecemasan, dan depresi. Yang terakhir, kelelahan kronis, kantuk di siang hari, dan penurunan kualitas hidup. Baik, selanjutnya ada hubungan sleep hygiene dengan kualitas tidur. Nah, pada slide ini tuh dijelaskan mengenai hubungan antara sleep hygiene dan kualitas tidur. Sleep hygiene adalah kebiasaan sehari-hari yang berkaitan dengan cara seseorang mempersiapkan dan menjalani waktu tidurnya. Sleep hygiene yang kurang baik itu seperti tadi disebutkan sering begadang, jadwal tidurnya tuh tidak teratur, lalu penggunaan gadget sebelum tidur, serta konsumsi kafein. Nah, itu tuh dapat menyebabkan penurunan kualitas tidur. Akibatnya itu tidak tidur menjadi tidak nyenyak, tubuh tuh tetap merasa lelah saat bangun gitu. Sebaliknya, sleep hygiene yang baik itu seperti memiliki jadwal tidur yang konsisten, menciptakan suasana tidur yang nyaman, serta melakukan aktivitas relaksasi sebelum tidur. Nah, itu tuh dapat membantu meningkatkan kualitas tidur. Beberapa penelitian juga menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara sleep hygiene dengan kualitas tidur, khususnya pada kita sebagai mahasiswa. Next. Nah, selanjutnya ada alat ukur kualitas tidur dan sleep hygiene. Ini tuh merupakan masalah yang cukup sering terjadi ya pada mahasiswa. Angka kejadiannya tuh bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan populasi dewasa pada umumnya. Nah, selama masa perkuliahan banyak mahasiswa yang mengalami setidaknya satu gangguan tidur. Hal ini tuh dapat dipengaruhi oleh beban akademik, stres, serta kebiasaan tidur yang kurang teratur. Nah, masalah tidur itu sering ditemukan antara lain durasi tidur yang kurang dari 7 jam per malam, pola tidur yang tidak teratur, dan insomnia. Nah, kondisi ini tuh dapat berdampak pada kesehatan, konsentrasi belajar, serta aktivitas sehari-hari mahasiswa. Oleh karena itu, diperlukan alat ukur untuk menilai kualitas tidur dan sleep hygiene untuk mengetahui kondisi tidur mahasiswa secara lebih objektif. Next. Nah, berikutnya ada intervensi dan rekomendasi. Yang pertama itu ada edukasi sleep hygiene di lingkungan kampus. Nah, program edukasi mengenai kebiasaan tidur sehat perlu diterapkan di kampus karena penelitian menunjukkan bahwa sleep hygiene berhubungan signifikan dengan kualitas tidur dan kesehatan mental mahasiswa. Nah, yang kedua, manajemen stres dan waktu belajar. Nah,
intervensi manajemen stres dan pengaturan waktu belajar penting dilakukan mengingat stres akademik terbukti berkaitan dengan penurunan kualitas tidur dan kesehatan mental mahasiswa. Nah, yang ketiga ada pembatasan penggunaan gadget pada malam hari. Nah, pembatasan penggunaan perangkat elektronik sebelum tidur itu direkomendasikan karena kebiasaan penggunaan gadget malam hari merupakan salah satu praktik sleep hygiene yang buruk dan berkontribusi terhadap gangguan kualitas tidur. Nah, yang terakhir ada konseling kesehatan mental. Penyediaan layanan konseling kesehatan mental di kampus diperlukan sebagai upaya preventif dan kuratif itu mengingat kualitas tidur dan sleep hygiene terbukti menjadi prediktor signifikan kesehatan mental mahasiswa. Baik, mungkin sebelum kita masuk ke kesimpulan, ada nggak yang mau ditanyain dulu nih dari pesertanya? Mungkin ada yang punya masalah tidur, atau mungkin ada masalah di apa namanya perkuliahan, karena kan sebagai kita mahasiswa gitu ya. Boleh kali satu atau dua yang mau bertanya sebelum kita masuk ke kesimpulan. Atau ada yang mau nanya tips-tips gitu ke narasumbernya mungkin. Kan di sini narasumbernya banyak, ada 5 orang. Kan mungkin bisa nanya tips-tips tidur yang baik tuh kayak gimana, cara-caranya. Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyain dulu nggak tentang ini peningkatan kualitas tidur atau gimana? Izin bertanya. Boleh nanti mungkin langsung dijawab saja oleh narasumbernya ya. Baik, langsung saja pertanyaannya. Izin bertanya, kalau misalkan tidur dengan lampu menyala dan tidur dengan lampu mati, apakah berbeda? Terima kasih. Ya, pertanyaan yang bagus ya. Untuk ini kayaknya ada 2 macam gitu ya, untuk 2 macam tidur, cara tidur gitu. Ada yang lampunya nyala dan lampunya mati. Boleh mungkin dari narasumber yang keberapa yang mau jawab?
Izin menjawab ya pertanyaan dari ini ya Putri Ramanda ya. Tadi kan pertanyaannya apa perbedaan kalau tidur dengan lampu nyala dengan lampu eh, Nah, izin menjawab. Nah, tidur dengan lampu mati ini bisa membuat kita lebih baik karena membantu tubuh memproduksi hormon yang namanya ini melatonin. Nah, sehingga tidur menjadi lebih nyenyak dan berkualitas. Nah, kalau misalkan bisa menggunakan lampu tidur karena meminimalisir cahaya. Nah, kalau misalkan tidur dengan lampu nyala ini dapat mengganggu hormon tidur sehingga membuat tidur ini eh, lebih tidak berkualitas, kayak merasa tubuh menjadi lebih capek. Dan kalau misalkan pas bangun tidur yang ini kita menjadi kurang segar, nggak seperti kayak lampu mati. Apakah sudah menjawab? Sudah, terima kasih. Ya, terima kasih juga. Ya, mungkin tadi udah dijawab ya sama narasumber yang kedua ini. Kalau Putri Ramanda itu cara yang tidur lampu nyala atau lampu mati nih? Lampu mati. Oh iya, berarti emang bagusnya lampu mati ya tadi yang udah seperti yang udah dijelasin gitu ya. Mungkin langsung saja ya kita ke kesimpulan dari materi yang tadi sudah disampaikan. Kesimpulannya adalah, Tunggu dulu, maaf. ya kenapa? Ternyata masih ada lagi yang nanya. Lagi Oh apa moderator? di kolom chat ya. Ya, Boleh nih, pertanyaan dari Anastasia Putri. Izin bertanya, dalam kehidupan sehari-hari, kebiasaan apa yang sebaiknya mulai dibentuk untuk menjaga sleep hygiene yang baik? Boleh dari narasumber. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Sylvia Putri. Maaf izin bertanya, jika sleep hygiene diibaratkan sebagai investasi kesehatan, bagaimana yang paling sering diabaikan? Bagian mana yang paling sering diabaikan oleh mahasiswa? Boleh dibantu jawab. Aku izin bertanya boleh? Dari Zalfa ya, boleh silahkan. Eh, seberapa besar sih peran konsumsi kafein dan minuman energi terhadap gangguan tidur? Maaf, boleh diulang? Seberapa besar Eh, apa tadi? Seberapa besar peran konsumsi kafein dan minuman energi terhadap gangguan tidur? Oke, terima kasih atas pertanyaannya ya. Nanti kita akan jawab satu persatu dari peserta kita. Terima kasih.
Baik, izin menjawab pertanyaan dari Anastasia. Tadi pertanyaannya tuh dalam kehidupan sehari-hari kebiasaan apa yang sebaiknya mulai dibentuk untuk menjaga sleep hygiene yang baik. Nah, untuk menjaga sleep hygiene yang baik itu kita perlu membiasakan tidur dan bangun pada waktu yang teratur. Penggunaan gadget sebelum tidur juga sebaiknya dibatasi karena dapat mengganggu proses tidur kita. Selain itu juga menciptakan suasana kamar yang nyaman dan menghindari kafein di malam hari itu dapat meningkatkan membantu kualitas tidur bagi kita. Cukup, Anastasia? Nah, bagaimana Anastasia? Mungkin ada feedback dari kolom chat, boleh? Atau reaction, atau on mic? Sudah cukup jawabannya? Oke, cukup. Terima kasih. Mungkin yang selanjutnya dari yang pertanyaan Sylvia Putri ya. Akan dijawab oleh siapa? Izin menjawab pertanyaan dari Teh Sylvia ya. Jadi tadi Teh, jika sleep hygiene diibaratkan sebagai investasi kesehatan, bagian yang paling sering diabaikan oleh mahasiswa itu apa? Nah, jawaban itu menjaga jadwal tidur yang teratur. Nah, jadi banyak mahasiswa tidur terlalu malam karena tugas, terus juga belajar sistem kebut semalam atau bermain gadget, lalu bangun di jam yang berbeda-beda setiap harinya. Nah, selain itu, penggunaan gadget sebelum tidur itu juga sering dianggap sepele. Nah, padahal sangat mempengaruhi kualitas tidur. Kebiasaan ini tuh lama kelamaan itu membuat tubuh sulit beradaptasi dengan jam tidur yang sehat dan akhirnya berdampak pada konsentrasi serta kesehatan secara keseluruhan. Gitu. Bisa terjawab? Bagaimana Sylvia tadi untuk pertanyaannya? Boleh kasih feedback untuk reaction on mic atau jawaban di kolom chat? Oke, cukup. Terima kasih. Mungkin untuk pertanyaan yang terakhir tadi ada Rizalfa Adibah. Akan dijawab oleh siapa? Langsung saja. Baik, dampak buruk mungkin ya dari kafein sebelum tidur yaitu em, punya pengaruh besar terhadap kualitas tidur karena bisa menahan rasa kantuk. Jika diminum sore atau malam hari, seorang itu jadi mengalami kesusahan tidur dan tidurnya tidak nyenyak sehingga bangun tetap terasa capek. Sekian. Ya, bagaimana Zalfa untuk jawabannya? Kasih feedback dulu. Oke, terima kasih terjawab. Oke. Baik, mungkin apakah ada yang ingin ditanyakan lagi dari teman-teman peserta yang hadir pada malam ini? Ya, mungkin kalau tidak ada kita cukupkan aja ya. Dan kita lanjutkan ke kesimpulan pada materi yang tadi sudah disampaikan. Terutama tadi yang udah bertanya kepada narasumber kita ini tentang masalah sleep hygiene dan kualitas tidur. Sama kayak apa sih hubungannya apa sama kesehatan mental. Baik, kesimpulannya ini adalah kualitas tidur mahasiswa masih menjadi masalah yang signifikan karena tingginya prevalensi gangguan tidur dan kurangnya durasi tidur yang adekuat. Sleep hygiene memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas tidur dan kesehatan mental mahasiswa karena terbukti sebagai
Prediktor signifikan kesehatan mental positif. Intervensi sederhana berbasis perbaikan sleep hygiene dan manajemen stres dapat memberikan dampak besar terhadap peningkatan kualitas tidur dan kesejahteraan mental mahasiswa. Baik, karena tadi sudah ada pemaparan materi dari teman-teman narasumber kita, mungkin setelah ini akan ada pengisian post-test dulu. Ya, ini ada kata-kata mari jaga kesehatan mental dan fisik Anda mulai dari sekarang. Kemudian ini ada referensi atau daftar pustaka yang kita ambil. Oke. Ya, terima kasih ya yang sudah mendengarkan pemaparan materi tadi. Mungkin boleh untuk diisi terlebih dahulu untuk link post testnya. Kita beri waktu 5 sampai 10 menit. Atau kalau misalnya sudah, boleh kasih feedback ke kita berupa reaction atau chat di kolom chat. Oke, sambil mengerjakan post testnya, mungkin terima kasih kepada pemateri atau narasumber pada malam hari ini atas pemaparan materinya yang sangat informatif dan bermanfaat. Sebelum kita mengakhiri kegiatan webinar ini, peserta ini akan diminta untuk mengerjakan post test yang sekarang sudah sedang dilaksanakan. Post test ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana pemahaman peserta setelah mengikuti materi yang telah disampaikan, khususnya terkait sleep quality, sleep hygiene, serta dampaknya terhadap kesehatan mental mahasiswa. Pertanyaan dalam postes ini berkaitan dengan materi yang telah dipaparkan, sehingga kami harap peserta yang mengerjakannya dengan sungguh-sungguh dan jujur sesuai dengan pemahaman yang diperoleh. Oke, mungkin apakah peserta sudah mengisi link postesnya semua? Boleh kasih reaction, oke. Mungkin apakah ada kata-kata penutup dulu dari para narasumber sebelum saya tutup? Ya, mungkin untuk mempersingkat waktu saja ya, karena sudah em, apa malam. Mungkin kita tutup saja acara kegiatan pada malam ini. Demikian rangkaian kegiatan webinar pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif dari awal hingga akhir acara. Semoga materi yang disampaikan dapat menambah wawasan dan menjadi motivasi bagi kita semua untuk memulai menerapkan sleep hygiene yang baik demi menjaga kualitas tidur serta kesehatan mental. Saya selaku moderator mohon maaf apabila selama memandu acara terdapat kekurangan dan kesalahan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas dan tetap jaga kesehatan mental serta fisik. Terima kasih. Izin untuk moderator minta dokumentasi buat barengan. Boleh mungkin di on on cam dulu ya semuanya ya. Kita mau ada dokumentasi dulu. Oke, saya hitung ya. Satu, dua, tiga. Bentar. Mungkin boleh sekali lagi. Putri Ramanda mau on cam. Satu, dua, tiga. Oke, mungkin cukup ya untuk dokumentasinya. Apakah ada yang ingin ditambahkan dari para narasumber? Atau sudah cukup saja? Sudah cukup teh. Cukup, cukup. Baik, kami mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada para peserta yang sudah hadir pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup untuk Zoom-nya ya. Terima kasih.